Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, apa kabar semuanya? Nah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yunita. Kita akan mempelajari pecahan bentuk aljabar. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, untuk pecahan bentuk aljabar kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama itu mengenal pecahan bentuk aljabar. Kemudian KPK dan FPB bentuk aljabar. Yang ketiga, menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Dan yang keempat, operasi hitung pada pecahan bentuk aljabar. Nah, mari kita mulai. Untuk yang pertama itu mengenal pecahan bentuk aljabar. Nah, apa sih pecahan bentuk aljabar? Nah, pecahan aljabar adalah hasil bagi dari dua bentuk aljabar. Dapat juga diartikan bahwa pecahan aljabar adalah pecahan yang memiliki pembilang maupun penyebut berupa bentuk aljabar. Nah, ada dua jenis nih. Pertama, pecahan bentuk aljabar yang penyebutnya merupakan suku tunggal. Masih ingat dengan suku tunggal? Sebagai contoh, X per Y. Nah, ini merupakan suku tunggal ya. Pembilangnya X, penyebutnya adalah Y. Nah, yang disebut penyebut suku tunggal yaitu si Y. Y-nya saja ya, itu namanya suku tunggal. Kemudian 2X per 5. Pembilangnya 2X, penyebutnya adalah 5. Nah, 5 ini disebut sebagai pecahan bentuk aljabar yang merupakan suku tunggal. Kemudian 3X ditambah 2 per 4X. Pembilangnya adalah 3X tambah 2, penyebutnya adalah 4X. Nah, 4X ini disebut sebagai penyebut yang berupa suku tunggal. Jadi perhatikan ya, suku tunggal itu berarti sukunya hanya ada satu di bagian penyebutnya. Yang kedua itu pecahan bentuk aljabar yang penyebutnya merupakan suku 2. Sebagai contoh, 2X per X ditambah 1. Di sini pembilangnya adalah 2X. Penyebutnya adalah X ditambah 1. Nah, X ditambah 1 ini disebut sebagai suku 2, yaitu suku yang pertama X, suku yang kedua adalah 1. Nah, ini yang namanya suku 2 ya. Kamu harus bisa membedakan mana suku tunggal dan mana suku 2. Kemudian 4X per X ditambah Y, pembilangnya 4X, penyebutnya X ditambah Y. Nah, yang disebut suku 2-nya ini adalah si X dan si Y. Kemudian Y per Y kurangi 3. Pembilangnya adalah Y, penyebutnya adalah Y kurang 3. Nah, suku 2 yang dimaksud yaitu Y dan negatif 3. Baik, selanjutnya KPK dan FPB bentuk aljabar. Nah, sudah tahu ya apa itu KPK dan apa itu FPB. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil yang diperoleh dari hasil perkalian dari faktor yang berbeda dengan pangkat yang tertinggi. Sedangkan FPB itu faktor persekutuan terbesar, diperoleh dari hasil perkalian dari faktor yang sama dengan pangkat terendah. Sebagai contoh, tentukan KPK dan FPB dari 9A dan 3A pangkat 2. Nah, kita harus ketahui dulu nih faktor-faktor dari 9A dan 3A kuadrat atau 3A pangkat 2 ya. 9A faktornya yaitu 3 pangkat 2 dikali A. Kemudian 3A pangkat 2 faktornya adalah 3 dikali A pangkat 2. Nah, untuk KPK merupakan hasil perkalian dari faktor yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Di sini faktor yang berbeda itu adalah ada 3 pangkat 2 dan A pangkat 2. Nah, kita ambil pangkat tertinggi ya. Faktornya kan ada 3 dan A sebenarnya ya. Hanya saja 3 yang dimaksud di sini untuk KPK kita ambil pangkat yang tertinggi, yaitu pangkat 2.
3 pangkat 2 dikali dengan A yang paling tinggi pangkatnya adalah pangkat 2. Maka kita tulis juga A pangkat 2 yang kita pilih. Maka 3 kuadrat itu adalah 9, A kuadrat adalah A kuadrat. Maka KPK dari 9A dan 3A kuadrat adalah 9A kuadrat. Sedangkan FPB-nya itu adalah hasil perkalian faktor yang sama dengan pangkat rendah. Nah, faktor yang sama siapa-siapa saja? Nah, di antara 9A dan 3A kuadrat, faktor yang sama adalah 3 dan A. Nah, untuk pangkat yang terendah, di sini ada 3 pangkat 1 dan A pangkat 1. Maka inilah FPB-nya. Maka 3 dikali A itu adalah 3A. Nah, kita perhatikan contoh satu lagi ya. Tentukan KPK dan FPB dari 4R kuadrat, 12RQ kuadrat, dan 16RQ kuadrat. Maka faktor dari 4R kuadrat adalah 2 pangkat 2 dikali R pangkat 2. 12RQ pangkat 2 atau kuadrat, faktornya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali R dikali Q kuadrat. 16RQ pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikali R dikali Q pangkat 2. Nah, di sini KPK kita ambil faktor yang berbeda. Nah, di sini ada faktor-faktor yaitu ada berupa 2, 3, R, dan Q. Nah, kita ambil ya pangkat yang tertinggi. 2 yang pangkat tertinggi di antara faktor-faktor mereka adalah 2 pangkat 4. Kemudian 3, kebetulan di sini 3-nya hanya ada 1 ya, 3 pangkat 1, maka kita letakkan di KPK-nya 2 pangkat 4 dikali 3, kemudian R yang paling tinggi pangkatnya adalah R pangkat 2, dan Q yang paling tinggi pangkatnya adalah Q pangkat 2. Maka KPK-nya adalah 48 RQ kuadrat Q kuadrat. Sedangkan FPB-nya kita ambil dari faktor yang sama saja, dengan syarat pangkatnya harus yang terendah yang dipilih. Nah, di antara 4R kuadrat, 12RQ kuadrat, dan 16RQ kuadrat, faktor mereka yang sama hanya ada pada angka 2 dan R. Maka kita ambil 2 yang pangkat rendah adalah 2 pangkat 2. Dan R yang paling rendah pangkatnya adalah R pangkat 1. Maka 2 pangkat 2 dikali R, hasilnya adalah 4R. Itu untuk FPB-nya. Nah, harus bisa dipahami ya perbedaan KPK dan FPB dari faktor-faktor yang dijabarkan ya. Baik, selanjutnya menyederhanakan pecahan aljabar. Apa sih maksud menyederhanakan? Nah, pecahan aljabar dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan dari pembilang dan penyebut. Ayo kita coba perhatikan ya contoh yang pertama. 24AB per 16BC. Nah, kalau kita jabarkan, 24AB itu adalah perkalian dari 3 dikali 8 dikali A dikali B. Per 16BC kalau diuraikan yaitu 2 dikali 8 dikali B dikali C. Nah, di sini 3 kali 8 kali A kali B dengan 2 kali 8 kali B kali C ada yang bisa diselesaikan ya. Ya, di atas ada 8 dibagi 8 hasilnya 1. Kemudian di pembilang ada B, di penyebut ada B juga kalau dibagikan 1. Maka sisanya adalah 3A per 2C. Itu untuk penyederhanaan yang pecahan yang pertama ya. Untuk yang kedua, 2P kuadrat ditambah PQ per PQ. Nah, kalau diuraikan pembilangnya dapat kita tulis seperti ini. P dalam kurung 2P ditambah Q tutup kurung per PQ. Nah, di sini kan untuk yang penyebut ada P, maka bisa kita bagikan dengan P yang di atas di pembilang. Maka tinggallah 2P ditambah Q per Q. Bisa ya? Ini dia operasi hitung pada pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk operasi yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana?
Nah, caranya menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu mencari KPK dari penyebut-penyebut pecahan yang ada. Atau dapat dirumuskan dengan cara cepatnya, yaitu jika ada suatu pecahan A per B ditambah maupun dikurangi oleh pecahan C per D, maka kamu dapat menyelesaikannya dengan cara A dikali D ditambah maupun dikurangi dengan BC per BD. Gitu ya. Atau untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalnya ada pecahan Y per 2 ditambah dengan X per 3, maka cara menyelesaikannya yaitu kita harus cari KPK dari 2 dan 3 siapa? Nah, untuk cara cepatnya tadi kamu dapat mengalihkan bilangan di penyebut yang kedua kalikan dengan pembilang yang pertama. Kemudian pembilang pada pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu Y dikali 3 ditambah dengan X dikali 2 per, nah penyebut kedua pecahan dikalikan 2 dikali 3. Maka hasilnya 3Y tambah 2X per 6. Begitu juga jika dikurang, Y per 2 dikurang X per 3. Maka caranya Y dikali 3 dikurangi X kali 2 per 2 kali 3. Yaitu 3Y dikurangi 2X per 6. Nah, di sini kita perhatikan ya bahwa KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, yang kedua ada perkalian. Caranya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Cara ini cukup mudah ya. Kamu harus ingat, apabila ada suatu pecahan A per B dikali dengan pecahan C per D, maka caranya adalah A dikali C per B dikali D. Artinya pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, kalau untuk pembagian masih ingat? Nah, untuk pembagian caranya mengubah pecahan pembagi ke dalam bentuk perkalian dengan cara membalikkan pembilang dan penyebut pecahan pembagi. Yaitu apabila ada suatu pecahan A per B dibagi dengan pecahan C per D, maka kita dapat ubah pecahan ini tanda baginya menjadi tanda perkalian. Dengan cara yaitu A per B-nya tetap dikali. Nah, pecahan yang kedua adalah C per D. Maka jika kita ubah menjadi perkalian, kita balik ya. C sebagai pembilang menjadi penyebut, D penyebut menjadi pembilang, menjadi A per B dikali D per C. Maka kalau sudah seperti ini, cukup kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, yaitu A dikali D per B kali C. Nah, yang terakhir itu adalah operasi perpangkatan. Apakah kamu masih ingat? Nah, untuk operasi perpangkatan, caranya yaitu mengalihkan pembilang maupun penyebut sebanyak n faktor. Seperti ini. Jika ada suatu pecahan A per B dipangkatkan N, maka itu sama saja artinya dengan A dipangkatkan N dan B dipangkatkan N. Mari kita perhatikan contoh ya. Y per 2 dikali X per 3, maka sama dengan Y dikali X per 2 dikali 3. Y dikali X adalah YX, 2 dikali 3 adalah 6. Maka hasilnya YX per 6. Kemudian Y per 2 dibagi X per 3. Nah, kita jadikan pecahannya ini tandanya pembagi menjadi perkalian terlebih dahulu. Yaitu Y per 2, kemudian pecahan yang kedua kan X per 3. Kita balikkan ya menjadi 3 per X. Nah, sekarang sudah dalam bentuk perkalian. Maka kamu cukup mudah untuk mengalihkannya. Yaitu cukup Y dikali 3 per 2 dikali X. Menjadi 3Y per 2X. Nah, untuk operasi perpangkatan, Y per 2 dipangkatkan 2. Maka ini sama saja artinya dengan Y pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, Y pangkat 2 tetap Y pangkat 2, sedangkan 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka hasilnya adalah Y pangkat 2 per 4. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, untuk lebih memantapkan lagi, ayo kita berlatih. Untuk yang pertama, A per 2 ditambah A kurangi 4 per 3. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini adalah bentuk penjumlahan ya. Maka kamu harus cari terlebih dahulu KPK dari 2 dan 3. Atau kalau kamu mau menggunakan rumus cepatnya, kamu bisa menggunakan cara seperti ini. A per 2 ditambah A kurangi 4 per 3 sama dengan
3 yaitu penyebut pada pecahan kedua dikalikan dengan pembilang pada pecahan pertama, yaitu 3 dikali A. Ditambah dengan 2 penyebut pada pecahan pertama dikalikan dengan pembilang pada pecahan kedua, yaitu 2 dikali A kurangi 4 dalam kurung. Sedangkan penyebutnya yaitu berasal dari perkalian penyebut yang pertama dengan penyebut pecahan kedua, yaitu 2 dan 3, atau KPK 2 dan 3 adalah 6. Jadi sekarang sama dengan 3 dikali A adalah 3A, ditambah dengan 2 dikali A kurangi 4 adalah 2A kurangi 8. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka operasi yang di atas dapat kita selesaikan, yaitu 3A ditambah 2A dikurangi 8. 3A tambah 2A adalah 5A, kurang 8-nya kan tidak ada temannya nih, maka tetap kurang 8 per 6. Maka hasilnya 5A kurangi 8 per 6. Nah, yang kedua, 4 per 3A dikali AB per 2. Ini adalah operasi perkalian. Ingat, untuk operasi perkalian cukup pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, yaitu 4 per 3A kali AB per 2 sama dengan 4 kita kalikan dengan AB per 3A dikali dengan 2. Maka 4 dikali AB itu adalah 4AB per 3A kali 2 adalah 6A. Nah, sehubungan di sini bisa kita selesaikan. 4 dibagi 2 itu adalah hasilnya 2, maka dan A-nya yang di atas itu pembilang ada A pangkat 1, di penyebut juga ada A pangkat 1, maka dapat diselesaikan ya. Maka 4 dibagi 2 adalah 2, A dibagi A adalah 1, maka sisanya adalah tinggal 2B per 3. Itu soal yang ketiga. 5A per 2B dibagi A per 3B. Nah, ini operasi pembagian. Nah, untuk operasi pembagian ini kita harus ubah dulu tanda pembaginya menjadi perkalian dengan cara 5A per 2B dibagi A per 3B sama dengan 5A per 2B dikali A per 3B-nya kita balik menjadi 3B per A. Nah, sekarang sudah dalam bentuk perkalian, maka tinggal kita selesaikan. 5A kali 3B yaitu 5 kali 3 15, A dikali B adalah AB, 15AB per 2B dikali A yaitu 2AB. Nah, kebetulan pembilangnya ada AB, penyebutnya juga ada AB, maka AB dibagi dengan AB adalah 1, maka sisanya adalah 15 per 2. Cukup mudah kan? Contoh keempat, 5 per X dipangkatkan 2. Nah, untuk perpangkatan, ingat, pembilang maupun penyebut dikalikan sebanyak faktor yang dipangkatkan. Maka 5 per X dipangkatkan 2 itu sama saja artinya dengan 5 pangkat 2 per X pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu adalah 25, sedangkan X pangkat 2 tetap X pangkat 2 atau X kuadrat ya. Nah, yang terakhir nih, contoh kelima, yaitu 3A per 4A kuadrat B dipangkatkan 3. Maka sama dengan 3A dipangkatkan 3 per 4A pangkat 2B dipangkatkan 3. Nah, di sini ingat 3 pangkat 3 itu adalah 27, sedangkan A pangkat 3 itu adalah A pangkat 3. Atau asal mulanya itu adalah A pangkat 1 dikali dengan 3. Karena pada perpangkatan, maka pangkat variabelnya tadi adalah dikalikan. Semula A-nya pangkat 1. Karena dipangkatkan 3, berarti A pangkat 1 dikali 3, menjadi A pangkat 3. Nah, sedangkan untuk 4A kuadrat B pangkatkan 3, 4 pangkat 3 itu adalah 64, dan A pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti A pangkat 2 kali 3 menjadi A pangkat 6. Kemudian B pangkat 1 dipangkatkan 3, yaitu B pangkat 1 kali 3, yaitu B pangkat 3. Maka hasilnya adalah 27 A pangkat 3 per 64 A pangkat 6 B pangkat 3. Nah, semoga kamu bisa ya memahami dari latihan soal berikut ya. Nah, kamu harus sering-sering berlatih lagi supaya lebih memudahkan kamu memahami pecahan bentuk aljabar ini ya. Nah, baik anak-anak ustazah semuanya,
mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya atas perhatian yang kamu berikan. Nah, jangan lupa berlatih dan mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai ketemu untuk materi selanjutnya ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.